一举一动都受我限制，魔王当真甘心吗？不对，你自己向有毒去问。只要将地碟交出来，我任由二位离去。你终究还是着了我的道，不是你能进去的。Spoiler Tales of Herding Gods episode 69. Kembali lagi dengan gue Lidong, langsung aja mari kita bahas. Cerita berlanjut. 小家伙，比鬼还紧。 Baiklah, kali ini aku tidak akan bermain-main. Bahasa iblis yang samar berputar di benak Kinmu, berbelit seperti kabut hitam. Ia hanya menangkap setengah makna. Jantungnya berdegup. Tenang, jangan sampai dia tahu. Sumpah selesai. Setengah gerbang Yudu terbentuk di pikirannya, retak, dingin, seperti bayangan neraka yang belum sempurna. Giliranmu, desak Dutian. Chinmu menahan napas, mengunyah kata-kata yang tak ia pahami. Dutian cemas. Cepat atau gerbangnya lenyap. Chinmu mencibir, kau mau memperdayaiku. Aku tidak akan mengulang sumpah itu. Tawa Dutian pecah. Bocah nakal. Kau memang tahu sedikit bahasa iblis. Gerbang menghilang. Bahasa iblis kembali mengalir, kali ini lebih jelas. Chinmu memahami 7 atau 8 bagian dari 10. Ia menautkan makna, memecah sandi satu suku kata demi satu. Baiklah, Dutian mengalah, mengulang sumpah. Chinmu tertawa ringan. Kenapa tidak pakai bahasa manusia saja? Hening sesaat. Lalu umpatan. Licik, kau mencuri bahasaku. Iya benar. Dari serpihan makna, Kinmu membangun keseluruhan. Dari sumpah ke sumpah, kosa kata iblisnya melonjak. Bahasa para dewa dan iblis menyimpan kekuatan, dan ia sedang membuka kuncinya. Dutian akhirnya bersumpah dengan bahasa manusia. Tak ada celah. Nama penguasa bumi dipanggil. Kekuatan purba bangkit. Setengah gerbang terbuka. Lalu setengah lainnya menyatu. Kegelapan tak berujung menganga. Di bawahnya, arus emas berkelok. 9 aliran, 18 belokan. Di dasar yang tak terukur, sepasang mata tanpa emosi menatap jiwa. Yang berkilau bukan mata air kuning, melainkan 2 tanduk raksasa, 9 lengkungan penguasa bumi. Sumpah diucapkan di atas tanduk itu. Melanggar, jiwa direnggut. Gerbang menutup. Penglihatan runtuh. Tawa Dutian meledak. Kau terperangkap. Kau bersumpah pada secercah kesadaranku. Naskah Yudu, jangan bermimpi. Chinmu terdiam, lalu tersenyum tipis. Bagus. Aku akan memanggil rakyatmu satu persatu dan membunuh mereka. Sumpahku aman. Wajah Dutian menegang. Akhirnya, kesepakatan baru. Patung mekanik. Ia akan pindah wadah. Chinmu hampir mulai, lalu dingin menjalar di punggungnya. Belum, sumpah harus diselesaikan dulu. Hari-hari berlalu. Patung diukir, besi ditempa. Malam bising memancing keluhan. Roh rubah menunggu di gerbang, mata merah, mengulang satu kalimat yang sama. Utang 1000 koin. Hari keempat, patung rampung. Berkepala 4, berlengan 8, sendi hidup, ukiran tajam. Dutian menunggu terkurung. Ketukan terdengar. Pengurus tua datang membawa uang. 1000 koin diserahkan. Bayangan putih melesat. Kantong uang direnggut. Senyum manis. Utang lunas. Saat peringatan tentang pencuri ibu kota diucapkan, 2 sosok kaya mendekat. Sutra berkilau emas berdering. Si lumpuh dan seorang awam parubaya. Aura kekayaan mereka menekan udara. Melihat itu, Pak Tuafu segera menangkupkan tangan. Kalian kedatangan tamu. Aku tidak akan mengganggu. Masih ada beberapa keluarga yang harus kukembalikan uangnya. 2 di antaranya dirampok habis-habisan. Jika uangnya tidak kembali hari ini, mereka mungkin tak makan beberapa hari ke depan. Ia berbalik pergi. Si lumpuh dan Tuan Tuama melangkah mendekat. Senyum si lumpuh lebar dan licin, sementara Tuan Tuama tenang, seolah harta dan kemiskinan tak pernah singgah di matanya. Chinmu mempersilakan masuk. Kemana saja kakek lumpuh dan Tuan Tuama beberapa hari ini? Ke Lizhou, jawab Tuan Tuama singkat. Si lumpuh tertawa. Pemberontakan, banjir, kelaparan. Mayat di mana-mana. Kami baru dapat uang, jadi kami ke sana bantu-bantu. Jangan terkecoh pakaian kami, semua palsu. Rantai emas ini kayu dicat, giok ini juga palsu. Yang asli digadaikan, ditukar beras dan tepung, lalu dikirim ke Lizhou. Anggota sekte iblis surgawimu juga di sana, jadi kami titipkan pada mereka. Chinmu tersenyum. Ia menceritakan soal pemanggilan iblis. Wajah si lumpuh berubah. Apa? Kau tidak tertipu Raja Iblis itu, kan? Serahkan pada Tuan Tuama, lanjutnya cepat. Dewa Raja Kuda bermata 3 paling ahli menundukkan iblis. Dahi Tuan Tuama terbelah. Sebuah bola daging putih berputar, membuka mata ketiga. Cahaya Buddha menyambar, menekan glabella Chinmu. Suara melengking menyusup dari dahi Kinmu.
Jika kau memurnikanku sampai mati, kau juga akan mati. Aku sudah bersumpah dengannya, kata Chinmu cepat. Perjanjian Tubao. Dua tetua bergetar. Mata ketiga menutup. Muer, suara Tuan Tuama berat, kau terlalu berani. 9 perjanjian Tubo bukan permainan, apalagi dengan dewa iblis dunia lain. Bodoh! Si lumpuh menggeleng. Kenapa tidak bilang? Kami bunuh saja dia. Aku ingin bahasa Yudu? Tak perlu Tubo, lempar ke jagal. 3-5 hari semuanya keluar. Kalau dia tak mati, si lumpuh menimpali, aku yang mengajarimu. Chinmu tersipu. Perjanjiannya sudah dibuat. Aku akan memanggil iblis. Aku butuh bantuan. Panggil, kata Tuan Tuama dingin. Kita hancurkan. Chinmu mengambil tulang dari perbendaharaan, menggelar jimat, menyalakan rune di patung. Tak ada horor seperti di Tianbo. Iblis ini jauh lebih lemah. Langit di atas perguruan tinggi kekaisaran mendadak retak. Pilar hitam menukik turun. Di halaman Chinmu, patung kayu membesar, berderak. Raungan menggema, dunia hina, bersiaplah menyambut murka dewa iblis ini. Cahaya Buddha turun. Patung Buddha raksasa menekan dengan telapak tangan. Retak, hancur. Kesadaran iblis dan patung kayu runtuh bersamaan. Ibu kota terdiam, lalu lega. Imperial College memang berbeda. Gulinuan tiba. Chinmu keluar dari halaman, tersenyum. Pas sekali. Dewa iblis baru saja dibunuh sesepuhku. Gulinuan menahan napas, lalu tersenyum kaku. Jangan rusak kediaman cendekiawan, bubarkan. Para pejabat bingung, mengapa dibiarkan? Gulinuan pergi lebih dulu, keringat dingin di punggungnya. Orang-orang reruntuhan besar, tak satu pun boleh diprovokasi. Pintu ditutup, kediaman cendekiawan dikosongkan sementara. Suara Dutian berdesis di benak Chinmu. Kenapa tidak panggil 4 lainnya? Janjiku sudah kupenuhi, jawab Chinmu. Sekarang ajari aku bahasa Yudu. Masih ada 4 patung. 1 atau 5 tetap memanggil. Jika kau ingkar, Chinmu menekan, tubuh akan menyeretmu ke Yudu. Dutian tertawa keras. Licik, baik, 1 frasa saja. Aku tak pernah janji seluruh bahasa. Mata Chinmu melebar. Kata di pintu saja, Dutian menyeringai. Yang di buku, lupakan. Suara jiwa bergetar, tangisan jutaan roh terdistorsi. Chinmu meniru, lalu sadar, bukan tenggorokan. Ia berbicara dari jiwanya. Dutian terkejut, anak ini berbahaya. Setelah lama, Chinmu menguasainya. Artinya, gerbang Kunyuan. Chinmu ragu, terlalu murah. Ia tersenyum. Tinggalkan tubuhku, patung mekanikmu siap. Kau mau menjebakku? Chinmu menoleh. Kakek, aku akan pasang kembali lengan dan kaki. Saat itu dia kabur, kata Tuan Tuama. Lebih baik matikan sekarang. Aku tak ingkar janji. Lengan dipasang. Kilat menyambar dari dahi Chinmu, menghantam patung iblis di gerbang. Si lumpuh tersenyum miring. Lari saja, 800 li. Dutian melesat, lalu klik, kaki terkunci. Klik, klik, klik. Seluruh sendi membeku. 8 lengan terangkat, 1 kaki melayang, tubuh kaku. Bajingan, kau menyergapku. Hulinger menjulurkan kepala, mendengus. Bukankah sudah dibilang? Mekanisme patung ilahi. Terjebak, kan? Oh iya, menurutmu Tuan Muda itu roh rubah? Agak mirip sih. Chinmu menyambungkan kembali lengan guru besar Ma dan kaki si lumpuh. Gerakannya cepat dan presisi, seolah sudah berlatih ribuan kali. Setelah itu, ia menempatkan kedua lelaki tua tersebut ke dalam kuali obat raksasa, menuangkan kaldu obat yang kental, lalu memberi isyarat pada roh rubah untuk menjaga nyala api agar tetap stabil. Ia melangkah keluar, senja telah turun. Di depan gerbang halaman, kediaman cendekiawan sunyi senyap. Semua orang telah mengungsi. Di lorong panjang, hanya tersisa Raja Iblis Dutian, berdiri kaku, tak mampu bergerak sedikit pun. Chinmu mendekat, mengangkat perut patung itu. Di balik lapisan logam, ratusan roda gigi rumit saling bertaut, berputar perlahan. Dengan satu jentikan jari, susunan mekanisme bergeser. Raja Iblis Dutian tiba-tiba merasakan kakinya bebas. Ia melesat maju, namun baru beberapa langkah terdengar bunyi berderak. Setiap sendinya kembali membeku. Naga besar, ujar Chinmu tanpa menoleh. Seret dia kembali ke halaman. Naga kilin di gerbang mengibaskan ekornya, berjalan terpincang, mencengkeram kaki patung itu, lalu menyeret Raja Iblis Dutian melintasi tanah dan melemparkannya ke sudut halaman. Bajingan, teriak Raja Iblis Dutian. Kalau berani lawan aku 300 ronde. Memenjarakanku seperti ini. Pahlawan macam apa kau ini? Chinmu tidak menggubris. Ia fokus meracik ramuan roh. Tiba-tiba kilat menyambar dari dalam tubuh patung saat Raja Iblis mencoba memaksa keluar.
Namun rune di permukaan patung menyala terang, menjebak kilat itu di dalam. Raja Iblis Dutian terus mengumpat. Patung tersebut diukir dengan rune penyegel istana emas. Loulan, pola yang disalin Qinmu. Dari harta rahasia di brankasnya, lalu ditambahkan diam-diam saat menempa patung ini. Merasa belum cukup aman, Qinmu menambahkan satu segel lagi. Saat ramuan selesai, Qinmu menoleh. Tatapannya tenang, nyaris tulus. Ajari aku semua bahasa Yudu yang kau ketahui, katanya, dan aku akan membebaskanmu. Aku lebih percaya hantu daripada kau. Bermimpi saja. Aku tidak akan tertipu lagi. Raja Iblis berteriak. Kita bisa menandatangani perjanjian, Tubo. Qinmu mengusulkan dengan wajah lurus. Takutlah pada kakekmu. Hei, Qinmu menegur datar, jaga ucapanmu. Sayangi kakekmu, percaya satu kata darimu saja dan aku jadi cucu kura-kuramu. Di halaman, kuali obat mendidih. Si Lumpu dan Guru Besar Ma berbaring nyaman di dalamnya, kaldu obat meletup pelan. Rubah kecil tambahkan kayu bakar. Si Lumpu menyipitkan mata, melihat rantai emasnya melayang di permukaan kaldu, lalu melirik Raja Iblis Dutian yang masih mengumpat di sudut. Ya terkekeh, mu kecil benar-benar sudah dewasa. Kukira kita harus turun tangan sendiri untuk membereskan iblis ini. Sekarang aku justru khawatir pada siapapun yang jadi musuhnya. Katakan padaku, siapa yang mengajarinya jadi licik dan kejam begini? Guru Besar Ma menatapnya tanpa berkedip. Kenapa menatapku begitu? Ada bunga di wajahku? Si Lumpu bergidik. Tatapanmu bikin merinding. Kau pernah jadi polisi, ya? Guru Besar Ma akhirnya memalingkan wajah. Puluhan tahun. Di protektorat, lalu pengadilan peninjauan yudisial. Setelah memecahkan satu kasus besar, namaku dikenal. Kuil suara guntur agung menemuiku, dan aku mengundurkan diri. Pantas, gumam si Lumpu. Biksu-biksu kuil guntur memang suka ikut campur. Malam berlalu. Ramuan diganti sekali. Saat fajar menyingsing, keduanya bangun, mandi, dan berpakaian. Qinmu menyiapkan sarapan. Halaman kembali tenang. Roh rubah mencuci piring. Si Lumpu berdiri dan tersenyum. Mu kecil, kami akan pergi. Qinmu segera mengeringkan tangannya. Biar kuantar kakek-kakek. Tak perlu, kata Guru Besar Ma. Melihatmu baik-baik saja sudah cukup. Si Lumpu menyeringai. Antar saja. Kalau tidak, dia akan merenung berhari-hari. Di jalan gunung, Qinmu menasihati mereka agar beristirahat dan berlatih perlahan. Keduanya mengangguk. Setelah puluhan tahun dengan satu kaki, si Lumpu menghela napas, memiliki kaki utuh lagi terasa aneh. Aku juga, ujar Guru Besar Ma. Separuh hidupku lumpuh. Sekarang lenganku kembali. Aku hampir tak tahu harus menggunakannya bagaimana. Di gerbang gunung, mereka berpamitan. Qinmu berdiri lama, menatap punggung mereka menghilang. Keluar dari ibu kota, si Lumpu tertawa pelan. Bayi yang kita adopsi dulu sudah benar-benar besar. Untung kau merebutnya kembali, sahut Guru Besar Ma. Mereka berhenti serempak. Di sungai itu, seorang pria parubaya berdiri di atas air yang bergelora, tak bergerak sedikit pun. Guru Kekaisaran, sapa si Lumpu sambil tersenyum. Lukamu sudah sembuh? Sudah, jawabnya tenang. Bagaimana dengan kalian? Tak layak bertarung, kata Guru Besar Ma. Dengan satu kaki saja sudah cukup, tambah si Lumpu. Hari itu kau mundur. Pengendalian diri yang jarang. Aku terluka saat itu, ujar Guru Kekaisaran. Serahkan cakram Kekaisaran. Kalian boleh pergi. Cakram itu? Si Lumpu tertawa. Sudah kuberikan? Pada siapa? Guru Kekaisaran syok. Pada Guru Besar Penyebar Cahaya Yangkang. Lalu kakek Ma dan kakek Pincang pergi berjalan dengan santai. Guru Kekaisaran terdiam lama di tengah sungai. Akhirnya ia menggeleng. Di kediaman cendekiawan, Qinmu membersihkan kuali dan tungku hingga mengilap. Roh rubah tiba-tiba berseru, menunjuk meja. Tuan muda, mereka meninggalkan sesuatu. Qinmu mengambil cincin giok itu. Huruf-huruf di permukaannya mengalir pelan. Ia tersenyum kecil, lalu mengikat cakram kekaisaran ke liontin gioknya sendiri. Akan kukembalikan nanti. Ia menyeret Raja Iblis Dutian keluar, membuka perut patung, dan menyesuaikan mekanisme. Kau bisa bergerak sekarang. Aku tidak akan bergerak, dengus Raja Iblis. Tunggu saja wujud asliku. Roh rubah berkaca pinggang. Tuan mudaku punya 100 cara membuatmu menyesal. Terlalu sedikit, sahut Qinmu ringan. Aku tidak takut. Raja Iblis tertawa. Qinmu menatapnya lama. Ikutlah dengan roh rubah. Aku akan mengajarinya mengoperasikan mekanisme ini. Raja Iblis Dutian terdiam. Panel kendali itu tersembunyi tepat di dada Raja Iblis Dutian. Qinmu menunjukkannya pada Hulinger cukup tekan kompartemen rahasia, dan pelat mekanisme akan muncul dengan sendirinya, seolah jantung baja yang terbangun. Patung ilahi Raja Iblis Dutian menjulang masif, ditempa dari besi dingin dan kristal emas. Tingginya 2 zang 8 ci, tubuh raksasa yang memantulkan cahaya dingin.
Hanya bahan mentahnya saja telah menelan 10.000 koin kelimpahan. Agung. Sebuah kemewahan yang berubah menjadi senjata. Puluhan ribu komponen saling mengunci di dalamnya. Roda gigi mencapai hampir 1.000. Berlapis-lapis seperti takdir yang saling bertaut. Kompleks, presisi, dan mematikan. Bahkan tanpa bergerak, Raja Iblis Dutian tetap bisa bertarung. Dikendalikan dari panel kecil itu. 8 lengan, 4 wajah, tubuh baja kristal yang hampir mustahil ditembus. Praktisi seni ilahi biasa takkan mampu menembus pertahanannya. Di pusat mekanisme itu tersembunyi tungku alkimia mini. Strukturnya mirip dengan rancangan lama Qinmu di kapal reot Fan Yunxiao, namun kali ini jauh lebih matang. Lebih kecil, lebih halus, lebih sempurna. Hullinger duduk di panel kendali. Dengan ki vitalnya, ia mengatur panas tungku, memasukkan batu obat satu demi satu. Bahkan tanpa Raja Iblis Dutian, patung ilahi ini sudah cukup untuk menjadi benteng berjalan, senjata mekanik berlapis baja. Namun jika Raja Iblis Dutian menjadikannya tubuh tempur, kekuatan yang dilepaskan akan melampaui batas. Praktisi 6 harmoni nyaris tak punya peluang. 7 bintang pun belum tentu menang. Bagi Qinmu, semua ini hanyalah hasil penggabungan ajaran si bisu, si tuli, dan kakek Ma. Bukan inovasi besar, hanya integrasi. Tapi justru integrasi itulah yang menjadi terobosan. Di mata orang lain, ini jelas karya maha ahli. Pandai besi, mekanik, dan master rune dalam satu wujud. Sebuah bentuk pertempuran yang belum pernah ada. Hullinger sudah tak sabar. Ia mengabaikan Raja Iblis Dutian di dalam patung, langsung menggerakkan raksasa baja itu keluar. Naga besar, ikuti dia, seru Qinmu. Jangan biarkan dia bikin kekacauan. Naga kilin menggeram dan mengikuti. Tubuh besarnya berguncang. Qinmu menatap punggungnya. Perut naga itu hampir menyentuh tanah. Dia benar-benar harus diet. Dulu naga kilin ramping dan agung, penjaga gerbang gunung yang tak tersentuh. Sekarang, pil roh api merah setiap hari dan air danau naga giok membuatnya membengkak. Mulai sekarang setengah dou saja, gumam Qinmu. Makhluk ini jelas berbohong soal jatah makan. Ia menarik napas dalam, mengaktifkan seni 3 ramuan tubuh tirani. Tubuhnya berubah menjadi wujud penguasa bintang Jen. Kepala manusia, tubuh ular, gulungan hantu di tangan. Sebuah gerbang perlahan muncul di belakangnya. Bahasa Yudu keluar dari bibirnya, suara aneh yang membuat jiwa bergetar. Gerbang Kunyuan terbuka, menyingkap kegelapan tanpa batas. Tipis, tak berketebalan. Dari samping hanya bayangan. Namun berdiri di depannya, yang terlihat adalah dunia lain. Qinmu mengulurkan tangan. Tak ada reaksi. Apakah ini rahasia alam 5 cahaya? Apakah seseorang telah masuk sebelumnya? Keraguan muncul. Lalu cahaya redup muncul dari kegelapan. Sebuah perahu kecil, lentera menggantung di haluannya. Seorang lelaki tua duduk di sana, melipat figur dan kuda dari kertas. Lentera terangkat. Cahaya menyinari Qinmu. Seketika jiwanya membeku. Cahaya diturunkan. Napasnya kembali. Dingin menjalar. Ia menunduk. Dirinya berdiri di atas perahu, tepat di samping lelaki tua itu. Perahu berputar. Di kejauhan, gerbang Kunyuan bersinar. Di depannya, tubuhnya sendiri berdiri kaku, tanpa jiwa. Satu tubuh, 2 keberadaan. Lentera itu telah mengambil jiwanya. Aku belum mati, kata Qinmu. Mengapa kau mengambil jiwaku? Tak ada jawaban. Gerbang semakin jauh. Panik mencengkeram. Ia melompat. Tak ada air. Hanya kegelapan. Ia jatuh. Tenggelam. Tak ada pijakan. Tak ada arah. Perahu dan lentera menjauh hingga lenyap. Keputusasaan menelan segalanya. Dengan sisa kekuatan, Qinmu berteriak. Bahasa Yudu, kata-kata yang hanya bisa diucapkan oleh jiwa. Suara kuno menjawab dari kegelapan. Seperti doa, seperti pengorbanan. Tubuh jiwanya terangkat. Semakin cepat. Menjadi cahaya. Ia melihat perahu, melihat gerbang. Cahaya itu menerobos kembali ke tubuhnya. Qinmu terenggah, tubuhnya gemetar basah oleh keringat. Di balik gerbang, perahu melayang pergi. Lelaki tua memandangnya tanpa mengangkat lentera. Qinmu bersiaga, siap menghilangkan wujudnya kapan saja. Saudara Dao, apa arti kata-kata itu? Perahu berbalik, suara lelaki tua bergema dari kejauhan. Kunyuan itu agung. Ia melahirkan segalanya dan mengikuti langit. Kau mengucapkan Kunyuan itu agung. Andai lebih awal, jiwamu takkan kuambil. Ini gerbang Yudu penopang langit. Hantu dan dewa boleh masuk. Kau tidak. Sunyi kembali. Raja Iblis Dutian benar-benar kejam. Qinmu tertawa pahit. Jiwanya terasa lebih kuat. Gerbang penopang langit menyehatkan jiwanya dengan kekuatan tak terlukiskan. Ia terdiam. Meski ditipu, tidak semuanya bohong. Aksara Yudu di gulungan mulai jelas. Burung, binatang, matahari, bulan.
Tak dikenal, namun dipahami. Maknanya mengalir, berubah menjadi pengetahuan di benaknya. Oke guys, segitu aja untuk Spoiler Tales of Herding Gods episode 69. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Sampai jumpa di spoiler episode selanjutnya.